Sini. Kahana. Saya sebelum ketemu dia, saya janda. Saya punya anak satu, saya punya pembantu satu, rumah saya juga masih nyicil, dan saya ngidupin sendiri gitu. Jadi kalau misalkan dia kenapa-napa, amit-amit ya, kalau misalkan dia kenapa-napa, cuman hal kayak gitu doang saya ninggalin dia, saya yang bodoh gitu loh. Dapet yang kayak gini tuh susah ya kan. Selamat siang semuanya. Oke, Daniel, lebih semangat lagi mana suaranya Daniel? Yeay! Saya Karo seperti biasanya menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah! Hari ini tamu-tamu saya juga akan memberikan semangat ya, kisah-kisah yang seru. Dan nanti ada Denny Darko juga yang akan melihat seperti apa hubungan artis yang lagi ramai diperbincangkan, hubungan siapa nanti. Ya, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nah, ini yang lagi rame nih tadi, ya ampun. Gara-gara kemarin ada pasangan yang viral tuh, pengantin baru yang viral masak mie di saat malam pertama ya. Tiba-tiba Kylie Jenner juga posting di Instastory-nya. Dia masak mie yang menyerupai mie instan yang biasa dibuat di rumah-rumah pada umumnya ya kan. Pakai telur lagi, telurnya juga dicampur kayaknya di kuahnya gitu ya. Ini siapa yang buatin sih? Coba kita lihat, ini benar loh. Aku udah ngecek langsung ke Instagramnya Mbak Kylie. Ini benar postingan dia. Coba kita lihat komentar-komentar netizen di Indonesia ya, di negara 62. Is the world's most expensive celebrity, bisa masak mie instan dong pakai telur lagi, hahaha. Terus nggak pernah bahas iler di IG sama Mas Travis katanya. Ya ampun. Yang berikut ada yang Kylie Jenner aja masak mie loh. How are you with Dinda who can cook? Ini artinya apa sih how are you itu maksudnya apa kabar gitu ya? Apa kabar lo with Dinda gitu kali ya, terjemahan bebasnya kali ya. Oke, berikutnya masih dikait-kaitin ya. Soalnya emang kayaknya lagi viral banget. Berikutnya ada yang komen juga bilang gini. Mana cabai rawitnya? Nih, I woke up to Kylie Jenner eating Indo. Yes. Pakai ini, Kylie, where's the cabai rawit? You cupu katanya. Betul, ya. Mbak Kylie, kalau Anda bisa masak Indomie, mie itu pakai cabai rawit, baru aku acungi jempol. Masih pemula kayaknya ya. Oh iya, kemarin kan Rembayang masak mie instan juga ya. Itu udah habis tuh dicobain, dan komentar-komentar yang mencobai, mereka begitu saya makan bilangnya gini, rasanya kayak gimana? Rasanya Kita lihat yang berikut ini, ada berita yang menggemparkan atau apa ya. Jadi pasangan Pablo Benua dan Ray Utami ya, yang terlibat kemarin itu lagi menjalani masa tahanan akibat kasus pencemaran nama baik terhadap virus, itu mengumumkan di Instagramnya si Bang Benua ini, mengumumkan bahwa dia akan mengakhiri rumah tangganya dengan Ray Utami begitu. Ini dari Pablo ya, dia bilang katanya, saya dan Ray menjalin hubungan, mohon doanya kepada teman-teman agar memberikan petunjuk yang terbaik. Ini dari Pablo, ya kan? Dia bilang kami tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangga kami. Ini dari Pablo. Terus Ray-nya juga balas ada di Sasori. Tapi kalau Ray itu kayak lebih ke, kayaknya dia masih pengen berharap rumah tangganya bisa bertahan gitu. Kalau dari postingannya Ray ya. Nah, coba sekarang kita lihat. Tahun 2016 kita pernah wawancara pasangan ini ketika mereka awal-awal nikah dan viral karena ketemunya lewat media sosial Tinder gitu. Dan langsung dihadiahin mobil. Seperti apa sih pada saat mereka baru nikah itu, ceritanya seperti apa? Kita lihat. Sekarang gimana nih orang menganggap sebelah mata, karena kita tuh pernikahannya cepet, pasti berakhirnya cepet. Orang-orang tuh pada nungguin kita tuh ribut, kita tuh cerai apa segala macam. Demen banget ya di sosial media tuh pada nungguin. Iya, bentar lagi hari keberapa nih? 2 tahun nih gitu. 2 tahun 3 tahun mereka menerka-nerka semuanya. Nah, makanya untuk menjaga kita supaya tetap romantis, tetap baik, tetap apa ya udah, salah satu dari kita kan selalu bareng-bareng manapun. Saya sebelum ketemu dia, saya janda.
Saya punya anak satu, saya punya pembantu satu, rumah saya juga masih nyicil, dan saya ngidupin sendiri gitu. Jadi kalau misalkan dia kenapa-napa, amit-amit ya, kalau misalkan dia kenapa-napa, cuman hal kayak gitu doang saya ninggalin dia, saya yang bodoh gitu loh. Dapet yang kayak gini tuh susah ya kan. Kira-kira kalau kamu selingkuh bagaimana? Kan begitu. Ya, akhirnya langsung saya yang ngomong gitu bahwasanya ya udah kalau kayak gitu, kalau seandainya saya selingkuh, harta aku semua buat kamu. Kalau Ray yang selingkuh? Tapi sih saya sempat ngomong sama dia ya. Saya bilang begini. Saya dengar kalau seandainya artis-artis itu kan sering cinta lokasi, sering sama si ini sama si ini, dan sering kawin cerai ya. Saya bilang jangan sampai ini terjadi sama dia. Kalau saya, kamu lagi live, saya samperin, saya datang, saya kacaukan tuh acara tuh. Dan kalau lihat komentar netizennya mah rame ya, beragam begitu. Nah, langsung aja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Bintang tamu kita yang pertama ini adalah seorang news anchor yang kemarin viral karena dia curhat. Dan kalau news anchor kan gitu ngomongnya proper ya kan, tangan nggak boleh gerak-gerak gitu ya. Tapi dia tuh juga terkenal punya akun TikTok yang followernya banyak. Dan kalau di TikTok tangannya gerak-gerak terus ya. Pokoknya beda banget deh. Seperti apa kisahnya, kita lihat profilnya berikut ini. Wanda Dwi Utari, news anchor berusia 28 tahun ini viral ketika memposting video di TikTok joget lagu remix Bukan Cinta Biasa dengan goyangan ngegas sebagai ekspresi curhatannya selama menjadi news anchor yang harus tetap masuk kerja ketika hari libur, berangkat jam 3 pagi dan harus bangun saat orang-orang masih tidur. Gaya joget ngegasnya itu dianggap netizen bermuka dua karena terkecoh dengan pembawaannya di TV yang tampak kalem, lalu dianggap tak bersyukur karena mengeluh dengan profesi pekerjaannya. Putri pariwisata tahun 2014 ini menikah pada 21 Januari 2017 dengan Haidar Wurjanto, seorang pengusaha asal Bogor yang bertemu saat keduanya menjadi Mojang Jajaka Kota Bogor tahun 2010 dan dikaruniai anak laki-laki bernama Dilan Adnaris Wurjanto yang berusia 2 tahun. Perubahan apa yang dirasakan Wanda setelah video TikToknya viral? Benarkah sang suami mendukung Wanda menjadi seleb TikTok? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay, sudah bersama Wanda. Hai Wanda. Hai Kak Rum. Kita pernah ketemu ya waktu itu ya. Waktu aku udah nikah sih, aku lupa. Aku ingetnya kayak waktu aku masih gadis, aku pengen ngomong gitu. Baru padahal itu ya belum lama ya. Nah, dia sekarang viral loh. Viral gara-gara TikToknya berisi curahan hati yang paling dalam kayaknya ya. Sebenarnya itu pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi ya tentang bagaimana suka dukanya menjadi news anchor. Emang enak. Coba kita lihat apa yang membuat dia viral. Berikut ini. Berdasarkan keterangan dari beberapa pria, mereka menyatakan alasan mengapa mereka tidak mengunggah atau tidak posting foto pasangan di media sosial. Yang pertama, mereka tidak ingin terlihat memiliki pasangan atau ingin terlihat tetap single. Yang kedua, mereka menjaga perasaan para penggemar atau para fans. Dan yang ketiga, mereka tidak ingin terlihat sebagai bucin atau budak cinta. Untung kamu udah keterima kerja ya. Dulu ada tes gitu nggak sih? Kan kalau news anchor tuh kita lihatnya harus yang proper gitu kan. Aku juga sebenarnya agak deg-degan sih untuk membuat TikTok itu, apalagi kan sebenarnya itu membawa nama program si tempat aku kerja gitu kan. Tapi dalam satu sisi yang ngajak aku TikTok kan juga bos aku. Jadi oh ya udahlah ya. Yang cowok itu bos kamu. Dia yang ngajakin. Kan dia bilang gini, Wanda, kita TikTokan yuk. Apa ya? Oh yang ini aja Kak, bilang gitu. Aduh gerakannya ribet, itu juga dia bikin ya pas lagi siaran. Jadi pas lagi paket berita dia latihan gitu. Ya itu tadi yang curahan news anchor itu. Betul, jadi pas lagi iklan kita bikin tuh. Jadi one take ternyata ramai begitu. Tunggu. Dia punya TikTok, kamu punya TikTok. Followernya banyakan mana? Aku dong. Berarti dia pansos ya.
Coba. Jadi si bos aku itu dia sudah bersumpah dia tidak akan main TikTok katanya. Ngapain gue joget-jogetan dia bilang gitu. Tapi kan akhirnya si suamiku juga bikin TikTok karena kan TikTok itu sekarang bukan soal joget-jogetan doang kan, tapi kalau punya bisnis juga bisa kita promo di situ. Akhirnya aku ajakin main TikTok. Viral ya Kak. Oh nagih. Udah apalagi viral makin nagih deh ya. Karena kan banyak kontennya macam-macam ya, bisa sosialisasi Betul. macam-macam juga, bisa buat hiburan juga, Betul. joget juga bisa ya. Nah sebenarnya di dunia ini untuk konten yang itu tuh yang cintamu bukan gitu kan. Itu banyak yang curhat-curhat juga kan selain news anchor ini. Betul. Coba kita lihat nih buatan yang lain-lain termasuk Cika Jessica yang curhat kalau dia kesal ditanya kapan nikah. Itu memang konten khusus untuk ngegas ya kan ya. Hah? Astaga. Aduh aku kan kalem, aku nggak bisa kayaknya Bu. Secara Feni Rose multi talenta, nge-MC bisa, ngedance bisa, nyinyir bisa, segala bisa. Coba Coba aku aku pengen terbanting lihat. itu nanti kalau jatuh gitu. Karena netizen yang nonton konten kamu, kan kamu kan hak tinggi begitu kan. Ada yang bilang gini, ih aku yang lihat, aku yang takut jatuh gitu ya. Iya. Karena kan itu emang aku habis siaran kan, jadi kayak nggak mungkin juga ganti sepatu gitu. Jadi ya udah joget aja. Aduh, maksa banget sih nyobain. Aku nggak hafal gerakannya. Ya udah, kamu di depan ya, aku ikut di Oh belakang ya. jangan dong, Oke, ya. kita sama physical distancing ya. Oh ya, ya jauh-jauh. Kok musiknya sekecil doang nih? Coba ya, tolong. Ini kan harus ngegas ya. Musiknya juga tolong digas dong ya. Oke, baiklah. Oke, Udah hafal? udah belum? Capek juga ya. Untuk one take oke, makanya aku kalau tadi ulang lagi, aduh lelah kak gitu. Enggak, tapi sebenarnya sesungguh-sungguhnya emang seperti itukah menjadi news anchor yang kamu rasakan jam 3 pagi? Tarik napas dulu. Ada yang bilang gini, ya mbaknya itu kan resiko pekerjaan gitu. Ya sebenarnya pekerjaan ya ada plus minusnya lah. Cuma Semua kalau pekerjaan misalnya ada resiko lah ya. Betul. Cuma kan kalau misalnya jadi news anchor kerja di media gitu ya, kerjanya kan bukan kayak 9 to 5 gitu kan. Jadi pasti Bisa sewaktu-waktu. capek ya Kak. Libur juga nggak ada libur ya Betul. kan, Oh, harus curhat. standby terus ya. Terus abis gitu juga apa namanya, coba kita lihat di komentarnya, ngeluh amat, nikmatin aja sih katanya gitu ya. Dia emang menikmati makanya dia Betul. ngeluhnya pakai TikTok ya. Dia yang joget, gue yang takut nyungsep. Ada lagi coba kita lihat komennya. Tadi lihat di TV kalem banget. Gimana Bu? Ya, Sebenarnya yang benar tuh yang mana? Kamu yang kalem atau yang pecicilan? Kalau bawa berita kan apalagi beritanya misalnya tentang kriminal gitu ya, nggak mungkin dong aku pemirsa Disesuaikan ya kan? sesosok gitu kan nggak mungkin ya kan. Coba deh. Bisa seorang Hanya bisa di TikTok ya? mucikari kan nggak mungkin nggak bisa otomatis betul, tapi tergantung kalau misalnya memang beritanya soft news lebih light gitu kan, misalnya lebih senyum. Tapi kan kalau misalnya beritanya hard news tentang pembunuhan kriminal apalagi segala macam lah, kita nggak Berarti itu mungkin. tuntutan karakter dari Betul. pekerjaan. Aslinya mah ya sama kayak manusia pada umumnya gitu ya. Tapi itu. katanya kamu pernah apa ya? Pada saat harus bekerja membacakan berita, di rumah juga justru ada berita yang menyedihkan gitu. Betul. Dan kamu harus konsentrasi waktu itu. Iya, jadi pas kejadiannya tuh aku ingat banget sampai sekarang tanggal 2 Mei. Jadi kan papaku meninggal dunia gitu ya. Itu kejadiannya pas aku lagi siaran gitu. Aduh, sebel nggak mau, sebel. Ini papa, itu anakku. Pokoknya kejadiannya itu
H-1 papa nggak ada tuh, lagi sehat-sehatnya. Memang papa punya riwayat jantung, udah dari 2007 deh punya riwayat jantung. Tapi ketika meninggalnya itu justru lagi sehat-sehatnya banget. Jadi jam 1 pagi aku baru pulang siaran malam, masih biasa, masih ketemu biasa. Terus kan karena aku kerja, papa ibuku tuh selalu yang ke rumah, jadi buat jagain anak gitu kan. Terus hari itu ibuku bilang, Dek, maaf ya ibu nggak bisa ke rumah, papa tiba-tiba sakit nih, buang-buang air gitu. Oh ya udah bu, nggak apa-apa, nggak ada feeling apa-apa. Pokoknya kan katanya kalau misalnya ada yang mau meninggal, ada feeling apa, nggak ada sama sekali karena benar-benar lagi sehat banget, lagi gendut-gendutnya bahkan saat itu. Terus tiba-tiba lagi siaran, handphone tuh bunyi terus tuh. Terus aku bilang, ntar aja lah lagi siaran, aku bilang gitu kan. Terus pas buka WhatsApp, adek papa kosong katanya gitu. Aku mikir kayak kosong. Oh mungkin ya nggak mungkin lah gitu kan, aku pikir kayak kok lagi sehat-sehatnya kok gitu. Terus akhirnya di situ udah langsung nangis aja gitu, padahal masih ada segmen 3. Terus udah ada bilang orang kantor, udah ganti aja Wanda. Nggak bisa diganti, harus tetap Wanda. Aduh, aku tuh lagi bener-bener sesenggukan gitu. Akhirnya karena dari kantor bilang beresin dulu, nggak apa-apa, ya udah aku mencoba sekuat tenaga beresin itu program. Selesai ngeliat HP masih kayak ini beneran nggak sih gitu. Nelfon, Bu aku harus kemana? Udah pulang aja. Pulang kemana? Pulang ke rumah. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Pulang ke rumah, papa udah nggak ada. Langsung aku ya kayak pingsan aja gitu. Langsung kayak ya udah. Itu ya. Percaya nggak percaya sih. Tetap harus menjalankan pekerjaan, Betul. menyampaikan berita. Padahal kamu sendiri sedang mencerna berita yang nggak enak gitu. Sedih ah. Bulu mata aku jadi copot nanti. Ini ada TikTok kamu pas ayah kamu meninggal. Ada. Pas lagi siaran ya. Ya Coba aku kita lihat. bikin. Kita kali ini dan saksikan Liga Dangdut Grand Final pertarungan akhir untuk 3 duta terbaik memperebutkan gelar juara Faul Aceh, Puput Sulawesi Selatan, Sheila Maluku. Siapakah pemenangnya akan disiarkan secara yang akan hadir dalam program Fokus. Halo Jamie. Halo Wanda. Ada informasi apa nanti di Ya, Fokus? kita sudah menyiapkan informasi yang tentunya sayang untuk dilewatkan, diantaranya terkait dengan dampak tanah bergerak yang ada di Sukabumi dan juga di wilayah Bogor, Wanda. Baik, saatnya saya Wanda Dutri pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Susah ya, sesek di sini, ngatur pernafasan, harus ngomong. Makanya artikulasi belepotan harus banget jelas. itu ngomong. Karena sebenarnya itu abis sesenggukan, terus kayak tarik nafas. Sebenarnya tuh papa udah nggak ada, tapi ibu tahu aku lagi siaran, jadi makanya bilangnya cuma kosong gitu. Tapi feeling kali ya udah kayak, ini kayaknya papa udah nggak ada deh gitu. Begitu selesai siaran baru dibilangin emang udah nggak ada gitu. Ya, itulah salah satu suka dukanya jadi pembawa acara berita gitu ya. Nah, ini ada beberapa pembawa acara berita juga nih yang cukup dikenal. Coba kita lihat di daftarnya beberapa. Ini pasti kamu juga, ini ada Jeremy Teti ya. Dia juga punya cerita-cerita. Kalau ini kan termasuk legend ya. Pernah ketemu nggak? Oh, belum. Belum. Tapi siapa yang nggak tahu Jeremy Tapi kamu Teti? kalau lihat dia nih misalnya ya, apa sih yang terbesit di benak kamu gitu? Kayaknya 11-12 ya sama aku. 11-12. Alamnya depan TV doang gitu loh. Aduh, Kamu gini juga nggak? Oh, aduh. Enggak ya. Terus ingat nggak pada saat dulu sebelum jadi news anchor kan suka nonton pasti ya. Apa yang kamu ingat pada saat nonton dia lagi bawain berita? R-nya. R-nya. Contohin. Ya kan misalnya gini. Halo selamat siang pemirsa, bersama saya Jeremy Teti gitu. Terus salam nana gitu kan. Ya kan? Itu trademark banget pokoknya. Seandainya kamu ketemu dia, kamu mau bikin TikTok apa yang cocok? Aku sebenarnya kita tuh satu kantor, satu grup kan kantor kita nih. Tapi belum pernah ketemu. TikTok apa yang cocok buat dia? Itu tadi. Tapi sambil ngomong R gitu kan. Soalnya kan katanya kalau jadi news anchor tuh artikulasi harus jelas gitu kan. Sambil ngomong ya. Harusnya gini, bersama saya Wanda Dwi Hurtari gitu kali ya. Ya. Oh, news presenter zaman now gitu ya. Kerjanya ngerumpi juga. Ya ampun. Jeremy rambutnya putih ya sekarang ya. Itu asli atau gimana?
mempertegas Makin yang asik. menua. Oh, Termakan pandemi jadi di ya rumah. Aduh ini mah senior banget, legend banget. Siapa sih nggak kenal Jeremy? kita mau tanya sama Jeremy Teti ya. Kalau dia Bagaimana, kan news Kak anchor, Rose? zaman sekarang bisa bikin TikTok yang keluar aslinya gitu, yang sama bosnya lagi. Kalau zaman Jeremy dulu gimana? Oh, saya sudah duluan. boleh udah nggak tapi pecicilan di luar itu pakai dasi warna pink terus udah mulai duluan. Tapi hanya boleh malam hari. Yang siaran jam 1 malam, jadi agak jadi aman, bos-bosnya udah tidur. Oh iya. Tapi biasanya orang mulai stres-stres gitu tanda-tanda mau resign. Kelihatan. Orang udah mulai stres-stres mulai ngomong masuk kerja jam 3 subuh. Gue 7 tahun berangkat kerja jam 3 subuh. Karena hanya boleh keluar di malam hari. Subuh, siaran pagi dulu. Oh, siaran 7 pagi. tahun. Dulu on air jam berapa? On airnya jam 5. Sama aku 4:30. Oh, 5:30. Enggak, aku mau tanya deh, kalau misalnya munculnya pagi sama malam banget sama yang jam-jam biasa itu honornya beda emang? Bu, namanya karyawan gaji sebulan sekali ya. Ya enggak? Ya, tapi Jeremy Teti juga viral ya. Ada yang viral dari dirinya. Apakah itu? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tapi Romi, no secret. Tanda-tanda mau cabut ini. Di Bogor. Dari Bogor kita menuju ke Cilegon. Saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Agar kendaraan yang Anda isi, tidak BBM campuran.